Halo guys, gue Aerogan 90s. Gue menutup identitas kayak gini tuh ya karena biasanya gue sebagai penengah biasanya menjadi sasaran nih, sasaran hujatan netizen. Padahal niat gue baik, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Ya kalian lo nggak perlu tahu siapa gue sebenarnya. Yang jelas gue Aerogan 90s. Gue hanya ingin meluruskannya, membelok aja gitu, baik netizennya maupun siapa kayak lokal gitu yang membelok akan aku luruskan gitu. Oke, jadi sebenarnya gue buka channel Aerogan 90s itu tujuannya memang pengen banget merosting kejadian yang viral sepanjang tahun ini. Kalau banyak yang suka sih atau request, ya bakal gue lanjut. Ya komen aja apa yang kalian pengen minta, ngurus siapa gitu, apa ngurus apa itu, atau DM ke Instagram aja @aerogan90s. DM aja pasti gue balas. Oke, kali ini gue mau membahas ya sinetron yang lumayan pro kontra, yaitu adalah sinetron dari Jendela SMP. Oh, ini yang ada di SCTV ya. Nah, ini gue baru membaca, ternyata sinetron ini diambil dari novel karya Mira Wijaya, terbitan tahun 83. Jadi novel udah lama banget, novel tahun 80-an, dan ini genrenya adalah romance ya, atau cinta. Nah, dari Google gue lihat-lihat, novel ini menceritakan kisah cinta ya anak-anak SMP tahun 80-an mungkin ya. Dan ini di sinetronnya ini dilahirkan ya, atau mungkin sinetron ini dibikin kiblatnya ini novel berjudul Dari Jendela SMP. Nah, ini nggak tahu ya kenapa ini viral banget. Setelah gue lihat, ternyata sinetron ini ada unsur hamil, teman-teman. Jadi singkat cerita ya, gue lihat dari Google juga. Singkat cerita, tokoh yang bernama Wulan dan Joko ini mungkin pacarnya ya guys, itu mengalami apa ya, kisah cinta gitu. Si Joko di sini sinetronnya diperankan sama Joko di sini namanya Ray Bong. BTW Ray Bong ini yang main di itu ya, Sidul itu ya. Gue pernah lihat dia nih apa di sinetron pertamanya dia, Sepatu Super. Untuk Ray Bong, thanks, lu udah nemenin gue masa muda. Gue masih muda apa udah tua ya? Oke, forget it. Oke. Jadi si Joko ini diperankan sama Ray Bong itu jatuh cinta yang namanya Wulan, dan di sini diperankan oleh Sandrina Michelle. Oh, ini aktris cilik ya, ini juga lumayan terkenal dan gue sering melihat dia di layar kaca. Kalau nggak salah dia tuh pernah main itu ya, kalau nggak salah di RCTI itu, gue lupa namanya. Yang jelas gue pernah lihat itu Sandrina Michelle, dia actingnya keren sih. Oke, lanjut, gue bahas ini ya, pro kontranya nih Jendela SMP. Jadi ini ceritanya Joko sama Wulan ini dia jatuh cinta nih. Nah, singkat cerita, ini dari sinetronnya ya, sinetron yang dibuat sekarang. Dia nganterin pulang Wulan ceritanya tuh di episode pertamanya, dan di tengah perjalanan itu hujan guys. Nah, setelah gue lihat, Wulan sama Joko ini meneduh di sebuah rumah kosong. Nah di situ si Wulan diceritakan kedinginan, dan Joko ngidupin api unggun untuk menghangatkan si Wulan itu. Nah, itu kan dari sinetron ini gambarnya udah ya kayak di next gitu. Setelah sampai di rumah, Wulan tuh mengalami gejala yang mirip orang hamil. Nah, dari situ Wulan takut dan dia datang ke Joko. Dia bilang apa ya, misalnya intinya dia takut kenapa kok setelah pulang dari neduh waktu hujan itu dia mengalami mual, muntah mirip orang hamil gitu, wanita hamil. Nantinya Joko berinisiatif pesen test pack ya, namun sayang sekali test pack yang ia beli itu kadaluarsa. Jadi setelah dipakai oleh yang dipakai namanya Wulan ini, itu positif, dia tes dia positif hamil. Ada yang tuh test pack kadaluarsa ya udah expired. Ya dari situ dimulailah pro kontranya, dari itu sampai sinetron ini ditegur secara tertulis oleh KPI.
Dan lo tahu akhirnya apa? Wulan itu nggak hamil akhirnya. Dia ternyata sedang mengidap sakit kista. Nah, makanya lu kalau sebelum ngejudge, lu pahami dulu jalan ceritanya, lu ikutin jalan ceritanya, baru lu ngejudge. Kalau lu ngejudge dari awal-awal dan endingnya salah, lu berarti kegeeran, bro. Nah, mungkin sinetron ini ya ditegur sama KPI. Banyak masyarakat yang mengadukan ke KPI bahwa adegan mereka terlalu vulgar. Nah, pertanyaannya, sinetron tahun 70-an, tahun 80-an itu lebih vulgar, men. Ada adegan diranjang pula. KPI tahun 70-an, 80-an kemana ya? Apa belum lahir? Kalau kalian ya lahir tahun 70, tahun 80-an, nah pasti tahu sinetron-sinetron itu. Sinetron yang notabene sensornya masih sangat minim. Dan ini yang vulgar apanya? Yang gua tanyakan itu. Kalau kalian beranggapan masih kecil kok dan bicara hamil ini tuh, cuman pegangan tangan bisa hamil, itu sebenarnya mitos sejak gua kecil, bro. Kalau dulu anak kecil pacaran, pegangan tangan, nyentuh badan, langsung disoraki temennya, besok dia hamil loh. Lo nggak tahu itu ya, mitos zaman dulu ya. Kalian kemana aja gitu loh. Nah, yang aku pertanyakan, mungkin kalau kalian ya yang udah nikah, udah punya anak gitu, harusnya kalian lebih mengawasi diri anak-anak kalian gitu. Katanya anaknya melihat sinetron ini gitu. Ya ini kan sinetron tayang jam 6 sore ya. Harusnya anak-anak jam segitu dia belajar, bro. Nggak nonton TV. Dia belajar mungkin cari jam 6 sampai jam 8. Saya itu mungkin dia tidur atau apa gitu. Nonton TV kayak gini. Dan sinetron ini ya, itu katanya sutradaranya yang bernama Indrayanto atau Indrayanto ini. Oke, namanya sutradaranya Pak Indrayanto, sutradaranya. Jadi mungkin dia mengambil novel dari Jendela SMP tahun 80-an, diciptakan kembali tahun ini 2020 dengan beberapa perubahan mungkin ya, supaya lebih relevan di depan zaman sekarang. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa sebenarnya sinetron ini tuh ada pesan moralnya, teman-teman. Itu mengenai sex education di sini. Dan sebenarnya gue wajar aja sih. Jadi ini menghindarkan bahwa remaja-remaja SMP untuk menghindari pacaran secara berlebihan, teman. Lu boleh, men, pacaran, tapi lu ingat batas, men. Kalau lu udah lewat batas ya lu tanggung sendiri akibatnya gitu. Sebenarnya ini pesannya baik, guys. Namun beberapa orang juga ini beranggapan negatif. Nah, kalau gua pikirannya masih fresh, bro. Pikiran gua masih bersih. Jadi gue pikirannya nggak ngeres. Gue sebenarnya gue nggak suka ya sebuah karya novel digunjing, dihujat habis-habisan. Padahal ini sinetron, bukan sinetron, novelnya muncul tahun 80-an. Mungkin lu pada belum ada lahir. Novel ini jauh lebih tua daripada lu pada. Lu berani-beraninya komen jelek sama novel ini, padahal di sinetron diambil dari novel itu, bro. Berarti lo kurang ajar, bro, sama penulisnya. Ini penulisnya bernama Mira Wijaya. Berarti lo kurang ajar, men, sama penulisnya. Gue terus terang gak suka ya sebuah film atau sinetron yang diambil dari novel atau karya tulis seseorang lu maki-maki, men. Gue gak suka sebenarnya kayak gitu. Ya gue gak suka ya karena gue kuliah jurusan sastra, men. Bukan berarti gue suka sama sinetron ini atau novel ini. Ya gue sebagai mahasiswa sastra, kan novel juga dari sastra, men. Dan lu bully lah, ya gue tantang, men. Nah, lanjut. Sekarang yang membuli selanjutnya adalah ini netizen selanjutnya, dia membuli pemeran utamanya, men. Ini netizen komentar yang bahasanya sangat astaga dragon. Gue nggak nyangka ya netizen mulutnya seliar ini. Nggak habis di situ, dia
belum habis netizen bully sinetronnya, netizen lanjut membuli pemeran utamanya. Pemeran utamanya yaitu di sini ada Rebong sama Sandrina Michelle. Ya, netizen lanjut komentar video ini. Gue buka Instagram teman-teman, dan gue lihat postingan pemeran utamanya yang katanya lebih dibully, namanya Sandrina Michelle. Ini lihat komentar-komentarnya teman-teman. A few moments later. Buset, komentar-komentarnya pedes banget. Ini ya guys. Oke, awal-awal gue tahu ya sinetron ini viral sama peran utamanya muncul di grup meme, grup shitpost. Mereka memposting fotonya Sandrina dan juga fotonya Rebong. Dari situ dia upload, ada yang bully, ada yang gunjing, ada yang macam-macam lah. Gue juga seneng shitpost men, dan gue juga seneng meme. Tapi lu juga harus tahu objek dan apa yang lu posting. Lu gak perlu posting video mereka atau foto mereka, itu sama aja nyebar aib bro. Apalagi lu nyebar aib keluarganya juga, fix dosa jalur super VVIP lu bro. Oke, ini untuk Sandrina Michelle ya. Aku juga penggemarmu kok, santai aja, aku gak jahat. Aku justru ingin mensupport kamu juga, atau memberi kamu sedikit nasihat gitu. Nah, biar adil nih. Kiranya nanti kebanyakan ngeros netizen nanti belain atau apa ini. Aku di sini berusaha netral kok. Oke, ini untuk Sandrina nih. Sebenarnya aku nggak masalah sama dengan cara berpakaian kamu atau gaya hidup kamu. Nah, saat ini sedang banyak diceks oleh netizen ya. Tapi untuk bagiku sih aku no problem. Aku nggak masalah untuk itu ya. Namun ya, aku nih anggaplah sebagai kakak gitu. Cuma ngasih saran aja. Kamu lakuin, silakan. Enggak juga silakan gitu. Saran aja. Karena kamu tinggal di Indonesia, ya alangkah baiknya kamu ikutin kata pakai busana yang ada di Indonesia. Karena ya tahu sendiri netizen Indonesia itu kalau komen gimana sedikit ya langsung dah, sedikit langsung dah bahasa kebun binatang sama bahasa planet tuh keluar semua ya. Dibilang netizen Indo tuh sangat sensitif, Sandrina. Ya mengerikan dah pokoknya. Yaitu kalau kamu ingin kalau kamu sabar menghadapi netizen Indo, strong lah itu dengan komen-komen pedas, kamu kuat dengan itu ya silakan gitu. Tapi aku yakin kamu pasti ya sebagai public figure, aktris kan pasti ada haters, ada yang apa ya istilahnya yang nggak suka gitu. Itu wajar di dunia entertain gitu kan, ada hatersnya tuh mungkin biasa bagimu. Padahal ya turis luar negeri kalau datang ke Indo ya pakaian ala baratnya ya masih di bawah gitu. Apalagi di Bali tuh, wisata-wisata Bali gitu, wisata-wisata Bali di sana, turis-turis sana, apalagi kalau di pantai gitu kan pakaiannya sangat tidak related pakaian Indonesia gitu. Tapi masyarakat sana biasa aja. Kalau ada yang lebih-lebihkan ya mungkin ada yang salah pikiran mereka yang perspektif negatif ya. Enggak sih, itu aja sih saran aku. Oh iya, dan untuk Rebong nih gak ada yang aku arahin juga sih sebenarnya, fan-fan aja. Tapi boleh nggak oplet papadul babang arogan test drive? Oke, forget it. Oke, gua pikir netizen ini nggak mikir ya, mereka bully dengan seorang bocah men. Dia bully bocah, lu nggak pada mikir apa? Lu bully ini dia masih bocah men, lu nggak ada perasaan. Dia juga berkarya kok men. Lu boleh nggak suka sama dua tokoh ini, lu boleh nggak suka, lu boleh kritik dia, tapi lu kontrol komentar lu komentar gak sewajarnya sama anak umur di bawah 16 tahun men. Mereka ini rata-rata masih 13 sampai 15 tahun. Berarti lu banci men, lu bully bocah berarti. Ya apalagi nih ya, yang ngejudge atau bully itu mereka masih kelas 1 SMP atau bahkan umur lo pada di bawah dia. Ya berarti tata krama lu zong men.
Orang tua lu ngajarin tata krama kagak? Lagi pula ya tong, bulu ketek lu, bulu kumis lu, janggut belum pada tumbuh, gak usah deh sok-sok ngejudge. Lu kalau kagak ngerti masalahnya, mendingan lu kerjain dah tuh tugas daring sekolah lo pada, biar nilai lu baik, naik kelas. Oke, kembali merus netizen lagi. Tapi disclaimer ya, kalau mungkin ada yang tanya nanti, aku kok rela sih ngelakuin ini gitu kan, perlu diingat gue nggak disuruh sama siapapun ya, baik dari fansnya atau siapapun itu. Ini murni inisiatif gue ngelakuin ini ya karena semakin kesini gue semakin gemes gitu loh dengan komentar netizen yang unfaedah ya, ingin banget rasanya aku roasting. Mungkin ini ya saatnya untuk merosting lagi ya. Mungkin tadi udah roasting lagi ya karena gue saking gemesnya gitu loh. Bro and sis, lu tau gak sih yang lu kata-katain tuh mereka umur berapa? Mereka masih bocah bro. Lu katain pakai kata-kata kotor, pakai bahasa hewan, bahasa planet. Lu nggak punya hati? Lu boleh main kritik mereka dan lu boleh benci mereka, tapi lu anggaplah umurnya lebih tua dari mereka, dan harusnya lu ngasih kritikan yang baik. Kalau lu nggak suka ya udah men, lu cuek aja, nggak usah alay gitu loh. Nggak bisa dipungkiri sebenci apapun lo ke mereka atau ke sinetnya yang mereka bintang itu, sinet mereka selalu top 10 dalam rating men. Jadi bisa gue katakan usaha lu sia-sia bos. Ini deh, anda itu adik lo ya kan, adik lo dikata-katain kayak gitu pakai bahasa hewan, pakai bahasa planet, lo terima? Pasti enggak kan? Lo pasti juga marah-marah kayak gue, dan kadang kata kebun binatangnya juga keluar dari mulut gue. Ya gue paham, lo pasti juga gemes dengan postingan si siapa itu, Sandina Michelle itu ya. Hargai juga budayanya, karena dia memang blasteran Amerika dan Indonesia. Namun yang perlu lo tahu, dia masih belum terlalu dewasa. Jadi secara gaya bicaranya itu, ya dia nggak paham mana yang benar mana yang salah. Satu lagi, lu ngejudge mereka pakai bahasa hewan dan bahasa planet, secara tidak langsung lu juga mengajarkan bahasa itu sendiri kan. Pikiran lu sampai situ nggak? Gue yakin enggak sih. Ya apalagi nih ya, yang ngejudge atau bully itu mereka masih kelas 1 SMP atau bahkan umur lo pada di bawah dia. Ya berarti tata krama lu zong men. Orang tua lu ngajarin tata krama kagak? Lagi pula ya tong, bulu ketek lu, bulu kumis lu, janggut belum pada tumbuh, gak usah deh sok-sok ngejudge. Lu kalau kagak ngerti masalahnya, mendingan lu kerjain dah tuh tugas daring sekolah lo pada, biar nilai lu baik, naik kelas. Jadi gue tuh bingung sama lu pada. Waktu itu sempat ada salah satu bintang film, tapi memang film yang khusus 18 plus ya, itu datang ke sini, berkunjung ke sini. Komentar kalian, komentar netizen itu justru terkesan welcome malahan. Padahal mereka pasti tahu kan itu pasti bintang film yang memerankan 18 plus itu. Dia datang ke sini berkunjung, dan gue lihat nggak ada unsur lu menghina atau unsur mengusir atau apa kayak gitu. Lu mah terkesan welcome man. Jadi di sini gue bingung gitu loh. Dia masih seorang yang membuli sekarang tuh, yang seorang bocah kayak gitu. Lu gak ada kerjaan lain gitu kan. Lu bully bocah yang dia berkarya di sini di Indonesia gitu kan. Ya harusnya orang Indonesia tuh bangga gitu loh punya aktris dan aktor yang sudah berbakat sejak kecil gitu. Dan suatu saat ya mereka kalau sukses di luar negeri sana, dan mereka juga harus tinggal di sana, menetap di sana, gue tanya sama lu antara nyesel atau pengen mereka balik ke sini?
Kalau mereka balik ke sini ya lu bully habis-habisan dan lu bakal merimain lagi, woi sinetron dulu itu gimana gini-gini, ya kan? Lu udah terlanjur bully gini dan mereka sukses karir di luar negeri, ya intinya lu kehilangan artis dan aktor berbakat, aset Indonesia yang sangat berharga, yang suatu saat mereka itu mengharumkan nama bangsa. Jadi lu bully, ngejudge sekarang itu nggak ada untungnya bagi lo, nggak ada untungnya. Justru mereka nanti kalau sukses di luar sana lo bakal menyesal mungkin, ya minimal gak menyesal sih atau apa ya mungkin antara lo cuek dan apa ya, sebagian orang yang paham tentang film sinetron ya pasti kecewa sama kalian itu. Aset aktor dan aktris asli Indonesia terus berkarir di luar negeri, harusnya mereka berkarir di sini ya, karena mungkin di sini tidak diterima sama masyarakat Indonesia, mereka berkarir di sana dan justru sukses. Lu udah kehilangan aktor dan aktris berbakat asli Indonesia. Oke, sementara komen alias roasting gue sampai di sini dulu. Kalau kalian masih tetap ingin konten ini lanjut, mau merosting siapa atau mau komentari siapa yang sedang viral sekarang, DM aja di IG yang tadi udah aku cantumin, Arogan 90s. DM aja, nanti pasti akan gue balas karena baru bikin bro, follower baru 0. Oke, sampai di sini aja ya. Nanti kita bisa merosting hal lain di next episode. Oke, see you.